Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Oke, video ini akan melanjutkan video sebelumnya tentang pertidaksamaan untuk kelas 10. Jadi kita bisa melanjutkan materi tentang pertidaksamaan, tentang model yang irasional, pertidaksamaan irasional gitu ya maksudnya. Oke ya. Nah, di video sebelumnya sudah kita singgung tentang yang bentuk-bentuk rasional, ya, ada fungsi definisi dan seterusnya. Silahkan simak di playlist matematika kelas 10 ini ya bentuk-bentuknya. Dan sekarang kita ke yang bentuk irasional. Oke, bisa kita mulai dari sekarang ya. Silahkan bisa disimak, kita belajar bersama. Ya, oke ya, sudah, kita lanjutkan langsung saja. Untuk yang pertama, contoh yang pertama, kita langsung belajar dari contoh jika jadi nanti bisa lebih cepat ya gitu ya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini. Oke, kita copy dulu yang ini biar lebih luas tempatnya. Oke, set di sini. Oke, ya ini ya bentuknya ya. Oke. Nah, bentuk ini sesuai dengan ini dalamnya. Jadi bentuknya ada akar. Kan irasional kan berarti bentuknya bentuk akar gitu ya. Ada sesuatu yang ada di dalam kotak ini bisa diistilahkan apa, fx gitu ya, yang lebih besar atau sama dengan atau lebih besar, pokoknya ini lebih besar gitu ya. Kebetulan ini tidak ada sama dengan, jadi hanya lebih besar dari lebih besar dari 4 gitu ya. Nah, di sini kita misalkan ini adalah A. Nah, gini ya, kalau ada bentuk yang seperti ini, kita bisa pakai dua syarat. Dan syarat yang satu ini adalah syarat universal. Syarat yang pertama ini adalah universal. Universal itu ya berlaku untuk semua bentuk akar kan gitu ya. Berlaku untuk semua bentuk akar. Jadi yang ada di dalam akar ini atau dalam kotaan ini, entah itu apakah isinya fx yang bagaimanapun, ini harus lebih besar sama dengan 0. Karena kenapa? Karena kalau negatif maka bentuknya nanti akan menjadi bentuk yang imajiner, jadi tidak punya nilai akarnya kan gitu ya. Nah, ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua kita bisa terapkan kalau A-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya kan, lebih dari sama dengan 0, maka kita bisa masukkan bahwa syaratnya yang kedua adalah fx itu harus lebih besar dari gimana? A kuadrat kan gitu ya. Harus lebih besar daripada A kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang pertama dulu, syarat yang pertama. Syarat yang pertama kita masukkan fx-nya. Fx-nya berarti kan ini. Berarti 2x kurang dari 2 dikurangi 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Atau 2x lebih besar sama dengan 2 dan x-nya lebih besar sama dengan 1. Kita dapat 1 titik. Nah, ini ya. 1 titik, satu syarat ini ya, satu syarat. Yang kedua, kita masukkan yang kedua ini. Berarti kita pakai ini kan. Nah, fx harus lebih besar dari A kuadrat. A kuadrat fx-nya berapa? Fx-nya kan ini 2x min 2 itu harus lebih besar dari A kuadrat. A kuadratnya langsung kita masukkan nilainya berapa tadi? 4. Berarti ini 2x min 2 itu lebih besar daripada 16. Berarti 2x lebih besar dari 18 ya. Kita pindah jadi plus ya, 18. Berarti x-nya lebih besar dari 9. Nah, dari 2 ini kita langsung bisa masukkan ke garis bilangan 1. Kan gitu ya, ada tanda sama dengannya berarti buntet. Nah, ini ada 9. Nah, ini tidak ada sama dengannya berarti bolong. Nah, yang pertama ini mensyaratkan solusinya ke sana kan gitu ya. Lebih besar daripada semua yang lebih besar daripada 1, lebih besar sama dengan 1. Ini masuk daerah himpunan penyelesaian di syarat yang pertama. Yang kedua berarti syaratnya adalah x-nya harus lebih besar dari 9, berarti ini. Nah, berarti yang masuk irisan dari dua syarat itu adalah yang ini, daerah sini. X lebih dari 9. Berarti ini solusinya. Yang di sini ini hanya masuk pada syarat yang pertama tapi tidak masuk dalam syarat yang kedua. Berarti ini harus dihilangkan. Yang masuk semuanya adalah yang
X lebih dari 9 gitu. Oke. Jadi ingat-ingat ada daerah irisannya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua bentuknya seperti ini. Ini ya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua bentuknya seperti ini. Kita bisa masukkan di sini ya. Kita di sini aja. Contoh yang kedua biar bisa nanti bandingkan dengan bedanya yang pertama. Nah, sekarang bedanya dengan yang pertama bentuknya mirip kan? Bentuknya mirip, ada sesuatu di dalam kotak. Ini fx. Ya dah. Terus ini nilainya ternyata A-nya tadi, A-nya tidak lebih dari 0 tapi kurang dari 0. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka syaratnya hanya berlaku syarat yang pertama saja. Syarat yang kedua ini tidak perlu dihitung. Ya kan, tidak perlu dilakukan. Nah, kita tinggal masukkan syarat yang pertama, berarti 2x min 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya 2x lebih besar sama dengan 6 atau x-nya lebih besar sama dengan 3. Ya udah, ini solusinya karena hanya tunggal, kita nggak perlu gambar ke garis bilangan. Simpel toh? Ya, karena sudah jelas semua nilai yang memenuhi ini adalah memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, nah sekarang bagaimana kalau yang ketiga ini ya, yang ketiga ini. Oke ya, sampai di sini insya Allah paham ya. Oke, yang ketiga kita buat bentuknya yang di sini. Oke, bentuk yang ketiga adalah seperti ini. Coba disimak perbedaannya apa. Perbedaannya bentuknya. Oke. Bentuknya sama, tidak seperti yang bentuk pertama tadi, bentuk ini, cuma tandanya yang berbeda adalah ini. Ini tandanya kurang dari, sama dengan. Oke. Ini sama, di dalam kotak, di dalam akar ada suatu ya namanya fx, katakan gitu ya. Oke, kemudian bentuknya begini dan ini 4 itu adalah apanya? A-nya, dan A-nya di sini ternyata dia lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 maka kita pakai dua syarat. Yang pertama syaratnya fx itu mutlak harus lebih besar sama dengan 0 agar bentuk akarnya tidak imajiner kan gitu. Yang kedua, kita masukkan kalau bentuknya seperti ini, maka sama fx-nya itu kita ngikuti saja bentuk ini tinggal. Oke, harus a kuadrat. Ini adalah efek dari a-nya yang lebih dari 0 kan gitu. Oke kah? Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan eksekusi. Eksekusinya gimana, Mas? Yuk. Dari syarat yang pertama, fx adalah nilainya 3x plus 1. Itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka 3x harus lebih besar sama dengan min 1. Atau x-nya lebih besar sama dengan min 1 seperti 3. Kita dapat yang pertama. Yang kedua, ini ya, ini berarti fx-nya adalah 3x plus 1 itu harus kurang dari sama dengan apa? Kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan a kuadrat. Oh, ini kalau a-nya itu ternyata tidak ada sama dengannya. Jadi begini saja. Nah, kita kurang dari a gini aja, tidak ada sama dengannya, a kuadrat. Oke, kita masukkan berarti ini a kuadratnya adalah berapa tadi di situ? 4. Berarti 4 kuadrat. 3x plus 1 kurang dari 16 atau 3x kurang dari, pindah ke sini jadi 15 kan gitu ya. Atau x-nya kurang dari 15 per 3 kali 5. Oke, kita dapat dua syarat ini. Nah, kita bisa lakukan apa? Menggambar di garis bilangan kan gitu ya. Ini min sepertiga karena negatif berada di kirinya daripada yang 5 kan gitu. Kita kalau sudah seperti ini kita masukkan titik uji. Kita masukkan titik uji ke sini ya. Oke. Titik uji ke sini. Bagaimanakah masukkan titik ujinya? Oke. Tinggal dicek saja titik uji. Sebenarnya ini sudah tidak perlu melakukan titik uji karena kita tidak ada pembuat 0 di sini. Kita tidak memisahkan pembuat 0 seperti bentuk yang standar. Kita tinggal mencari irisan daerahnya saja kan gitu. Ini yang sepertiga kita tadi lebih besar sama dengan, berarti kan arahnya ke sana. Oke ya. Berarti daerahnya adalah daerah yang sini semuanya, dan yang kedua kurang dari, nah ini. Nah, yang beririsan saja, yang beririsan kan daerah ini. Nah, maka daerah ini ya daerah yang menjadi solusinya. Berarti x lebih dari, ini ada sama dengannya, berarti ini buntet. Ya, berarti lebih dari
sama dengan min sepertiga tapi kurang dari 5. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. 5-nya tidak masuk, ada sama dengannya. Oke kah? Oke kah? 5-nya masuk sama dengan kah? Oh. Oh, masuk sama dengan ya. Jadi bentuknya ini tadi tetap mengikuti ada sama dengannya. Oke ya, berarti kita ngikuti saja apa yang ada di bentuk standarnya ini. Oke, berarti di sini ada sama dengannya ya. Oke, oke. Tadi kan saya ke bawah yang bentuk standar itu ya, jadi gitu. Oke, jadi tetap sama, ada kurang dari sama dengannya ya. Kita ngikuti bentuk ini, jangan lupa. Oke, ngikuti bentuk standarnya ini. Oke. Sekarang kita menuju yang soal keempat. Soal keempat bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya opo mas. Oke. Jadi, oke, oke, yang bentuknya sempat seperti ini. Yang keempat ini bentuknya. Oke. Nah, kalau bentuk seperti ini bagaimana? Bentuk seperti itu. Nah, kalau bentuk seperti itu kita syaratnya jadi tambah 3. Syaratnya tambah 3. Gimana syaratnya 3? Syaratnya kok 3, Mas? Oke. Karena yang sekarang yang ada di dalam akar itu ada 2. Ini misalkan fx, ini misalkan adalah gx, kan gitu ya. Berarti syarat yang pertama, fx-nya mutlak harus gimana? Harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, gx-nya juga sama karena dia ada di dalam akar, biar bentuknya tidak imajiner. Yang ketiga, nah kita tinggal ngikut saja bentuk kuadratnya. Oke ya, bentuk kuadratnya. Bentuk apanya? Bentuk yang dalam akarnya ini. Ini ngikuti tandanya ini. Nah, oke, gini aja. Nah, kita ada 3 syarat. Sekarang kita masukkan syarat yang pertama. Kita tinggal, sebenarnya ini tinggal main-main syarat aja. Fx-nya adalah 4. X plus 4 ya, sorry. X plus 4 lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan min 4, kan gini. Oke, yang kedua, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita masukkan G. G kan 2X min 1. Itu harus besar sama dengan 0. Berarti 2X lebih dari sama dengan 1. X-nya lebih dari sama dengan setengah. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, wow, ini. Yang ketiga ini. Berarti kita mainkan ini. Mainkan X plus 4 lebih dari GX 2X min 1 lebih dari ya, ini tadi tandanya lebih dari. Oke, berarti ini kita bisa pindah-pindah, ini pindah ke sini jadi min 2X plus X kan berarti min X. Nah, ini pindah ke sini jadi min 1 min 5. Oke. Nah, kalau kita kalikan semuanya dengan negatif 1, misalkan gitu ya, dibagi atau dikali dengan negatif 1 sama saja. X tandanya jangan lupa kalau dikali dibagi negatif itu tandanya akan berbalik. Nah, kita dapat 3 wilayah ini sekarang. Tinggal kita tentukan di daerah himpunannya. Min 4 di sini. Min 4. Oke, ini setengah. Setengah berarti kira-kira di sini ya, katakan di situ ya, urutannya aja. 5 di sini. Nah, ini ada sama dengannya. Di sini juga ada sama dengannya, di sini bolong tidak ada sama dengannya karena ini juga nggak ada sama dengannya. Ini lebih dari 4 ke sini ya. Set gini. Terus yang ini lebih dari setengah berarti ini. Nah, terus ini kurang dari 5 berarti ini. Set. Nah, berarti yang masuk ke tiga wilayahnya itu adalah yang mana? Ini toh? Ya irisannya yang itu. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. X-nya lebih dari sama dengan setengah, tapi harus kurang dari 5. Nah, ini tidak ada sama dengannya. Oke ya. Belum. Sip. Gimana? Masih ada yang bingung? Saya pikir gampang. Ini ya, saya pikir gampang. Yuk, kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Bentuk berikutnya ya, nomor 5 ini bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya nomor 5. Oke. Nomor 5 kita buat di sini ya. Oke, kita kopikan di sini biar leluasa. Set. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana, Mas? Ini kuadrat ini kuadrat Apakah teman-teman akan kebingungan dengan bentuk yang seperti itu? Apakah teman-teman kebingungan? Jadi kita nanti bisa pakai
sama bentuknya sebenarnya, gitu ya. Sama seperti yang tadi, kita tinggal ngikuti ini saja. Ada 3 syarat. Ini harus lebih dari 0, ini harus lebih dari 0, dan kemudian kuadratnya ini atau kuadratnya ini atau fx. Nah, itu ngikuti tandanya ini kurang dari gx. Gitu aja. Kurang dari gx. Nah, kurang dari gx. Oke ya. Sudah? Sudahkah? Nah, kita tinggal masukkan saja syarat yang pertama. Bentuknya sama. X kuadrat min 2x itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dari bentuk sini, nah ini hati-hati kalau bentuknya kuadrat seperti ini kan kita harus berhati-hati. Nah, harus berhati-hati karena gimana? Karena ini kan bentuk, kita harus membuatnya permisalan. Nah, kalau sudah hafal nanti gampang. Tapi ini kita lebih amannya harus membuat ada pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti kan kita bisa faktorkan x min 2 gini, dan ini sama dengan 0 atau x sama dengan 0 hasilnya ya. X sama dengan sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita tentukan hasilnya. Ada 0, ada 2. Mana daerah yang memenuhi dia nilainya positif. Nah, kita cek misalkan nilainya 1 di sini. 1 ketika x-nya sama dengan 1, maka itu 1 kuadrat min 2 dikali 1 bukan 2. Apakah lebih dari 0 kan gitu. Apakah lebih dari 0? Kita cek, ini hasilnya adalah minus 1 ternyata. Nah, ini berarti bentuknya adalah daerah yang negatif, maka di sini daerahnya negatif. Nah, yang daerah yang diminta adalah daerah yang positif, berarti ini. Oke ya, daerah yang ini kan. Nah, ini ada sama dengannya, berarti kita buntetkan kan gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal lakukan apa? Lakukan yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua bagaimana? Nah, ini kita sudah dapat solusinya ya. X-nya kurang dari sama dengan 1 dan X-nya lebih dari sama dengan 2 kan gitu. Ini dari syarat yang pertama. Dari syarat yang kedua, kita punya Gx-nya gimana? Gx-nya 3x min 6. Itu harus lebih besar sama dengan 0, atau 3x itu lebih besar sama dengan 6. X-nya lebih besar sama dengan setengah kan gitu ya. Kok setengah 2 ya? 2, sorry, 2 ini nambah bagi 2 ya, dapat ini. Nah, sekarang ya di bentuk yang ketiga. Dari syarat yang ketiga ini fx-nya kan x kuadrat min 2x kurang dari berapa? 3x min 6. Nah, kita bisa pindah x kuadrat min 2x, pindahnya jadi min, berarti min 5x kan gitu ya. Ini pindahnya jadi plus 6 kurang dari 0. Nah, ini seperti menyelesaikan bentuk pertidaksamaan yang biasa kan gitu. Ini bisa kita faktorkan dan mencari pembuat nolnya ya, pembuat 0. Kalau bentuknya kuadrat, kita amannya cari pembuat nolnya agar nanti tidak salah menentukan himpunan penyelesaiannya kan gitu. X min berapa ini? 3 kan gitu ya. Dan X min 2 itu sama dengan 0. Berarti X-nya bisa sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 2. Maka dari bentuk yang ketiga ini kita dapatkan ini adalah 2, ini adalah 3. Kita uji saja yang titik sebelah sini 0 misalkan gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 0, yang gampang kan gitu ya. Masukkan ke sini. Masukkan ke bentuk ini. Apakah dia nanti hasilnya negatif kan, yang diminta adalah daerah yang negatif. Masukkan saja. X kuadrat berarti 0, 0 kuadrat kan gitu. 0 min 2 dikali 0. Min 2 ini min berapa ya? Min 5 ya, sorry. Min 5 tapi sama hasilnya. Oke, min 5 dikali 0 kan gitu ya. Terus ditambah 6. Ini hasilnya positif atau negatif? Ini kan positif. Nah, daerah positif berarti di sini daerahnya positif. Negatifnya di sini positif. Nah, kan selang-seling kan seperti yang kemarin. Maka kita bisa menggambarkan dalam bentuk utuhnya sekarang. Dari syarat yang pertama 0. 0 buntet. Dia ke sana kan gitu ya. Yang ini 2 buntet ke sana. Ini yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua gimana? Syarat yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2 berarti sama dengan yang ini kan? Sama dengan ini dari syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga, 2, 3. 2, 3 itu yang masuk himpunan yang mana? Yang diantara sini saja kan gini. Ada 2, ada 3. Di sini 3-nya. Oke, katakanlah di sini. Tapi bundar di sini juga harus ngikut bundar. Nah, ini. Nah, enggak, kan hanya ini saja ya. Saya tanya sampai sini saja ya. Oke. Berarti yang masuk ketiganya adalah ini. Irisannya ketiganya itu. Berarti
Nah, dengan syarat ini tadi harus tidak sama dengan 2. Berarti gimana? X-nya kurang dari atau lebih dari 2 kurang dari 3 ini. Ini yang menjadi solusinya kan gitu ya. Hanya daerah itu saja. Oke. Yo iya, yo iya, yo iya. Oke ya, yoi. Nah, sekarang kita ke bentuk yang berikutnya. Bentuk yang nomor 6. Bentuk nomor 6 gimana, Mas? Bentuk nomor 6 begini. Kalau ada bentuk yang seperti ini, bentuk yang seperti ini, kita cek saja. Sini ya, bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6, bentuknya begini. Ternyata yang ada di dalam akar ini hanya fx. Tapi yang di luar akar ini bentuknya bukan A tadi, bukan konstanta lagi, tapi Gx. Nah, maka syaratnya juga ada di 3 sama. Syaratnya ada berapa? 3 apa 2? 3. 3 kan gitu. Harga 3 gini, 3-nya gimana syaratnya? Jadi kita masukkan yang pertama fx-nya mutlak. Mutlak itu maksudnya universal tadi ya, harus lebih dari sama dengan 0 dia, karena agar pembentuk bilangan akarnya nanti tidak imajiner kan gitu ya. Kalau imajiner, akarnya bentuk imajiner, maka nanti tidak punya nilainya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah gx-nya ini harus lebih dari 0 kan gitu, harus lebih dari 0 atau bilangan yang positif. Untuk yang ketiga, syaratnya nanti harus fx-nya itu nilainya harus ngikuti tanda saja, kurang dari ya kurang dari gx kuadrat, kurang dari gx kuadrat kan gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal bisa masukkan saja bentuknya. Masukkan saja bentuknya, ini jadi gimana? Yang pertama, syarat yang pertama fx berarti 4 min x kuadrat sama lebih dari sama dengan 0 kan gitu. Ini bisa kita bentuk bagaimana ini? Nah, ini kita bisa, kalau bentuk kuadrat kita harus pakai garis bilangan pembuat nolnya dulu ya, pembuat biar aman, Jadi bisa kita faktorkan 2 min x 2 plus kan gini kan. Oke, jadi gimana? Ini sama dengan 0, berarti x-nya bisa sama dengan 2 atau x-nya bisa sama dengan min 2. Maka kita dapatkan wilayahnya ada min 2, ada 2. Oke ya. Yang masuk adalah daerah positif ini ya, lebih dari 0. Berarti kita cek yang di sini 0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka masukkan ke sini 4 dikurangi 0, 4 dikurangi 0. Dia hasilnya adalah positif, maka di sini daerah positif. Yang dimaksud adalah solusi yang di sini. Ada tanda sama dengannya, berarti bisa buntet. Nah, ini adalah solusi yang pertama. Dari yang kedua, gx-nya harus lebih dari sama dengan lebih dari 0. Gx-nya kan ini x plus 2 harus lebih dari 0 atau x-nya lebih dari min 2. Ini kita dapat. Oke ya. Yang ketiga, kita dapatkan ini fx. Fx-nya 4 min x kuadrat itu kurang dari gx kuadrat. Gx kuadrat kita kuadratkan. Nah, jadi gini, 4 min x kuadrat kurang dari x kuadrat plus 2x kali 2 berarti 4x plus 4 kan gini. Kita bisa main-main pindah ruaskan, ini pindah ke sini jadi min 2x kuadrat kan gitu ya. Ini jadi min 4x, ini pindah ke sini jadi 4 min 40 ya. Nah, tinggal gini. Oke. Nah, ini kita bisa bagi semuanya dengan minus 2 misalkan gitu, dibagi dengan minus 2. Akhirnya jadi berapa ini? X kuadrat plus 2x, tandanya berbalik kan gitu, karena dikali atau dibagi dengan minus. Maka ini kita bisa pembuat 0 sama pembuat 0. Nah, pembuat nolnya gimana? Kita bisa faktorkan plus 2 kan gini. Ini sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 2. Ini daerah min 2, ini ada 0. Nah, maka kita cek saja daerah yang enak yang mana, yang di tengah-tengahnya min 1 ya. Ketika x sama dengan min 1, maka masukkan ke sini. Apakah daerahnya yang dimaksud hasilnya adalah positif? Min 1 kuadrat berarti 1 ya. Ini kan min 1 kuadrat 1. 2 dikali min 1 berarti min 2. Hasilnya adalah negatif 1, berarti daerah negatif. Ini adalah daerah negatif. Yang positif berarti daerah sini yang dimaksud ya. Maka kita bisa gambarkan dalam bentuk yang utuh.
Ah, ada berarti berapa tadi? Min 2. Di sini ada katakanlah 2 gitu ya. Ya, daerahnya adalah ini dari syarat yang pertama. Dari syarat yang kedua, ini buntut ya. Mm, Terus yang ketiga, yang kedua tadi gimana syaratnya? X lebih dari min min 2. Min 2 lebih dari min 2. Berarti di sini ya. Sini seluruhnya syarat yang kedua ini. Nah, lebih dari tapi tidak ada tanda sama dengannya. Berarti di sini harus bolong kan gitu ya. Oke. Kita akhirnya ngikut yang bolong karena duanya tidak boleh ikut kan gitu. Nah, ini syarat yang ketiga kita masukkan min 2 dan 0. 0 berarti di sini ya katakan 0,0,0. Nah, dia solusinya adalah min 2 ini tidak ada tandanya ya toh. Min 2 tidak ada tanda sama dengannya, berarti bolong. Arahnya kemana? Ke sini. Nah, terus yang ini arahnya ke kanan. Nah, berarti ke kanan. Nah, berarti yang masuk ke tiga daerah itu adalah yang mana? Ini kan? Nah, daerah ini saja kan? Nah, berarti solusinya adalah X lebih dari 0 tidak ada sama dengannya karena bolong ini ya mintanya, kurang dari ini ada sama dengannya, ikut syarat yang pertama kan gitu. Jadi ini adalah solusi himpunan penyelesaiannya. Oke. Gitu ya. Nomor 7 bentuknya sama dengan yang nomor 6. Bentuknya sama dengan yang nomor 6. Jadi syaratnya juga sama, bisa dicoba oleh teman-teman. Nah, dan yang nomor 8 ini sebuah sepeda melaju di jalan selama T menit dengan panjang lintasan. Persamaannya berikut. Oke. Nah, terus diapain ini? Ya, diapa-apain, ini adalah contohnya saja. Silakan nanti bisa ditemukan sendiri yang nomor 7 saja ini. Yang penting ya. Oke, nanti penerapan contoh-contoh soal penerapannya kita coba carikan model soal-soalnya. Oke. Sementara itu dulu, semoga bisa bermanfaat membantu teman-teman belajar. Gitu ya. Oke. Sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.